Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Kemarin aku sudah bahas adalah mengenai keterangan dari Banpol yang bernama Uci yang sudah memberikan keterangan ini mengenai isu adalah kenapa kok Danu diajak ke lokasi TKP, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2021 untuk menguras bak mandi. Kalian tonton di video itu, dan yang tidak kalah menghebohkan adalah pada saat pengakuan Danu, dia mengatakan bahwa di tanggal 18 Agustus 2021, di mana malam hari itu sekitar jam 9 malam adalah tepat di hari pada saat pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel. Karena kan kedua korban itu dihabisi sekitar tanggal 17 malam menuju ke tanggal 18 dini hari. Jadi itu adalah masih di waktu yang sama, tanggal yang sama. Klaimnya dari Danu mengatakan bahwa ya itu semua adalah karena saya memang diminta sama orang anggota kepolisian. Saat itu dikatakan bahwa saya diminta masuk ke dalam mobil Alphard hitam tersebut, di mana mobil Alphard hitam tersebut adalah lokasi terakhir di mana kedua korban Ibu Tuti dan juga Amel diletakkan di situ. Ini sudah kita simak ya, memang dari Pak Kades Indra Zainal merupakan Kepala Desa Jalan Cagak yang sudah mengizinkan untuk menayangkan tayangan wawancara untuk kedua Banpol tersebut. Kita simak dulu, kita akan coba bedah bagian yang menurut aku juga membuat aku bertanya-tanya, apakah ini beneran Danu dijebak oleh Banpol atau oknum polisi, ataukah sebenarnya tidak seperti itu hanyalah sekedar dalam tanda kutip kemalasan pribadi oknum tertentu, kemudian dijadikan oleh pihak tertentu sebagai framing-framing tertentu. Kita simak cuplikannya berikut ini, bukan cuplikan sih, tapi wawancara lengkap antara Pak Kades dan juga Banpol tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra Zainal Channel. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak siapa? Dani. Bapak Dani alias Bapak Cimeng. Kalau enggak Pak Cemeng kadang. Pak Dani ini adalah sebagai seorang PHL atau Banpol, pembantu pihak kepolisian di Polsek Jalan Cagak. Beliau biasanya menjadi sopir pribadi Bapak Kapolsek. Jadi beliau akan menerangkan apa yang dijelaskan oleh Danu bahwa ada seorang anggota polisi yang menyuruh masuk ke mobil Alphard, dan ini penjelasannya bukan menyuruh, tapi pada waktu itu kalau tidak salah oleh Pak Dani ini pas malam setelah beres identifikasi ya Pak. Setelah beres identifikasi, kemudian mobil Alphard itu mau dipindahkan ke Polsek Jalan Cagak. Bukan pada waktu kejadian Danu disuruh masuk. Jadi pas setelah beres identifikasi ya Pak? Ya. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Dani seperti apa Pak pada waktu itu? Kira jam berapa? Kira jam 8:30 kalau nggak salah. Ya, jam 8:30. 8:30 disuruh bawa mobil itu. Apa katanya? Disuruh bawa mobil itu ke Polsek. Pada saat malam itu nggak ada yang mau bawa mobil. Mau disuruh nggak ada yang mau. Ya udahlah, kuncinya ambil sama saya kunci mobil yang mobil dinas dikasihin ke Pak Diki, suruh bareng sama bapak, saya bawa mobil yang Alphard. Jadi pada waktu itu Pak Dani membawa mobil Alphard itu karena mungkin ada perintah juga dari para anggota yang ada di sana. Dan yakin Pak Dani pada waktu itu berarti proses identifikasi dari tim Inapi sudah beres semua ya Pak? Udah. Jadi jadi dari Banpol Dani ini memang tidak membantah. Dia membenarkan bahwa memang di malam tanggal 18 Agustus 2021 dia diperintahkan oleh anggota kepolisian di sana untuk memindahkan mobil Alphard hitam tersebut ke kantor polisi Jalan Cagak, dan memang Danu diminta naik ke sana. Kalau dikatakan di sini dari Pak Kades bilang bahwa proses identifikasi sudah selesai mobil tersebut, ya itu adalah beberapa kali dari penyidik juga mengatakan hal yang senada. Tetapi dari jejak digital juga terbukti bahwa kalau ini dua objek yang berbeda ya. Kalau untuk mobil ya memang
kenyataannya adalah seperti itu, sama seperti keterangan di sini. Tetapi kalau untuk lokasi kejadian, kita kan bisa melihat ada beberapa kali petugas yang datang kembali ke lokasi TKP, dan itu sudah lebih dari seminggu atau bahkan beberapa minggu setelah kejadian dilakukan pengecekan lagi dan lagi. Makanya ini menjadi salah satu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Kan ada juga waktu di video pertama aku bahas mengenai Banpol ini, teman-teman masih ingat ya komentar. Bukannya Anjas dulu Kadif Humas Polri, Kadif Humas lagi, dari Humas Polda Jawa Barat itu mengatakan bahwa tidak ada tuh yang namanya Banpol. Itu kan juga ada ya statement seperti itu. Tetapi dari sini masyarakat memflashback kembali. Ini buktinya ada 2 Banpol. Jadi tidak heran kalau sebagian masyarakat berpikir, wah beneran nih jangan-jangan Danu lagi di framing nih untuk menjadi bagian tersangka. Tetapi kalau untuk isu ini, kita lihat juga dulu nanti alat buktinya apa. Kan pada saat menentukan satu orang menjadi tersangka kan harus ada alat bukti yang kuat. Let's say anggap saja kalau Danu misalkan dijadikan tersangka oleh penyidik. Alat buktinya apa Bapak? Kalau alat buktinya itu yang berasal dari mobil Alphard hitam tersebut, misalnya ditemukan jejak A, B, C, dan D mengarah ke Danu, itu bisa menjadi alibi Danu. Loh, kok saya dijadikan tersangka? Kok saya dikatakan ada jejaknya? Wajar aja, karena kan jejak tersebut saya memang naik mobil jam 9 malam. Jadi pada saat nanti itu dijadikan alat bukti ya, timnya Danu yang juga masih punya pengacara, itu bisa menjadi salah satu untuk melawan balik ya. Nah, pada saat nanti, mungkinkah ini menjadi salah satu alasan, awalnya kan aku melihat kayaknya kasus Subang ini penyidiknya begitu percaya diri akan terbuka semuanya, termasuk juga dengan dengan Kapolres Subang juga begitu percaya diri awalnya, tapi kok sekarang malah melempem, malah tidak ada kelanjutan beritanya. Itu kan menjadi hal yang sangat janggal teman-teman. Tapi kan Danu dari awal sampai mungkin ya beberapa ya sampai setahunan lah ya, sampai mereka berpisah. Mereka itu adalah Yoris dan juga Danu. Awal ini terjadi di tanggal 18 Agustus 2021. Yoris dan juga Danu itu adalah satu tim. Bahkan mereka pun memiliki pengacara yang sama. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba di tengah jalan Yoris tidak mau bergabung lagi dengan satu pengacaranya Danu, justru malah bergabung dengan pengacara sang ayahnya, yakni adalah Yosef. Padahal dari awal mereka di media massa ataupun juga sosial media menunjukkan ketidakharmonisan, bahkan kecenderungan untuk saling mencurigai satu sama lainnya. Dan Danu kesannya adalah ditinggalkan. Jadi memang ini adalah bagian yang tidak bisa dipungkiri, poin utamanya, keuntungannya memang lebih banyak adalah ke Danu. Kalau aku lihat dari hal isu mengenai Banpol ini teman-teman. Dan ini kemudian naik, membawa mobil itu ke Polsek karena tidak ada teman. Iya. Akhirnya bawa Danu. Danu ada di sebelah mana waktu? Di belakang sebelah kiri, dan di depan sebelah kiri ada Pak Heri yang dari IDEN. Oke. Kalau dikatakan tidak ada teman, kok tidak seperti itu kenyataannya, karena dikatakan nama Banpol ini bahwa di sebelah dia itu ada Pak Heri, temannya, dan Danu itu di belakang sebelah kiri. Artinya kalau hanya karena ketakutan atau kemalasan, kok lebih dari satu orang tuh dibawa ke mobil tersebut. Tapi sebenarnya aku cukup cenderung yakin ya bahwa memang mobil tersebut proses penyidikannya untuk identifikasinya itu sudah selesai untuk mobil. Tetapi kalau untuk rumah TKP itu memang nggak bisa dipungkiri, jejak digital menunjukkan beberapa kali dari tim Inavis itu datang kembali itu setelah tanggal 18 Agustus, 19 Agustus berikutnya juga datang kembali melakukan identifikasi. Jadi kalau untuk mobil kita nggak ada jejak digital yang menunjukkan bahwa itu dilakukan proses identifikasi berulang-ulang. Kalau kalian ada Anjas, ada liputan berita yang menunjukkan bahwa proses identifikasi di mobil Alphard hitam tersebut dilakukan misalnya di tanggal 19 Agustus, tanggal 20. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar video ini, juga disertakan linknya. Jadi biar bisa menjadi salah satu evidence atau bukti. Ini juga kalau dinilai adalah karena kemalasan, bukankah Banpol Cimeng ini ya, Dani ya, itu juga sudah ada temannya di sebelahnya, itu adalah Heri. Ngapain Danu juga dibawa ke sana? Ini juga menjadi pertanyaan besar sih. Nah, itu jam berapa kira-kira Pak? Jam 8:30. Dan itu disaksikan oleh banyak anggota polisi pada waktu itu ya? Ya. Nah, jadi sekali lagi sahabat Indra, jangan sesekali mengira-ngira, kemudian membesar-besarkan
apa-apa yang menjadi pengakuan dari beberapa pihak. Saya langsung ke orangnya dan pada waktu itu Pak Dhani menjelaskan bahwa dia sudah diperintahkan untuk memindahkan mobil Alphard tersebut ke Polsek karena proses identifikasi sudah beres. Dan Pak Dhani meminta bantuan kepada Saudara Danu untuk naik menemani beliau ke Polsek. Jelas kan sahabat? Oke, jadi intinya adalah kalau untuk isu mengenai kenapa Danu diajak masuk mobil Alphard hitam tersebut, ya apapun alasannya, mungkin karena kemalasan atau ketakutan, yang pasti dapat dikatakan bahwa proses identifikasi sudah selesai. Sebenarnya waktu Danu mengatakan hal isu ini mengenai Banpol pun, dia juga sempat dipanggil ya sama penyidik untuk melakukan klarifikasi kenapa menyatakan hal tersebut di sosial media, di YouTube, seingat aku saat itu teman-teman. Tetapi Danu memang secara pribadi aku melihat bahwa nama dia tuh sering banget disebut, dan beberapa alat bukti bukan cuman mengenai satu dua hal, tapi banyak hal yang merujuk ke dia. Tetapi yang menjadi dugaan kenapa sampai sekarang Polda Jawa Barat sepertinya mengkategorikan hal-hal yang merujuk ke alat bukti untuk Danu, untuk Yoris, Yosep, itu masih belum akuntabel, karena mungkin ada banyak faktor-faktor yang berhubungan dengan, ya kalian tahulah, virginitas dari lokasi TKP, yang proses identifikasinya buruk, yang tidak ada SOP-nya. Bahkan dikatakan di awal tadi bahwa katanya disuruh untuk membawa mobil Alphard hitam tersebut ke kantor polisi Jalan Caga, tapi tidak ada yang mau. Wah, ini polisi kok bisa menolak ya? Aturan SOP-nya seperti apa? Tapi nggak bisa kita pungkiri, konteksnya di tanggal 18 Agustus tersebut adalah lagi PPKM dan juga 17-an Agustus, dan saat itu polisi itu masih sibuk banget ya sama mendistribusikan ya untuk obat COVID dan sebagainya. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau sekarang kan awal-awal kasus ini muncul, banyak itu yang curiganya adalah dengan saksi Yosep, kemudian juga dengan saksi Mimin yang merupakan istri kedua dari Yosep. Tetapi setelah beberapa bulan kasus ini berlangsung, terjadi nama-nama yang cukup mencurigakan. Netizen juga berpikir bahwa nama Danu, nama Yoris, nama istrinya, itu adalah nama-nama yang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu perdebatan. Kayaknya mereka terlibat ini dan itu. Tetapi sekali lagi atas azas praduga tak bersalah, mereka masih belum dikategorikan sebagai apapun. Baik itu tersangka, sebagai kategorinya orang yang mengetahui, atau orang yang membantu, atau pelaku utama, atau bahkan dalang. Polisi, penyidik sampai sekarang belum melakukan hal tersebut. PR terakhir yang sudah diklarifikasi bahwa sampai kemarin, sampai saat ini, pada saat Dr. Hastri memberikan keterangan di channel Deddy Corbuzier bahwa kok DNA, ada 2 DNA yang mencurigakan, yang lokasinya itu identik sekali dengan pelaku utama. Kenapa tidak dilakukan pengecekan yang menggunakan garis keturunan ibu? Kenapa itu tidak dilakukan? Yang kedua juga mengenai rekening koran dari Amel. Amel adalah bendahara dari yayasan, dan kita tahu yayasan di Indonesia itu sekolah itu biasanya mendapatkan dana bantuan operasional sekolah paling tidak ratusan juta rupiah tiap tahun. Dan kita hitung aja udah berapa tahun yayasan ini berdiri. Kenapa itu juga tidak dilakukan penyidikan? Apakah sebagian masyarakat yang berpikir bahwa takutnya ada efek domino, takutnya akan melibatkan sejumlah anggota, baik itu mungkin polisi, TNI, dan sebagainya. Itu adalah dugaan-dugaan yang menjadi santer beberapa waktu terakhir ini. Kita tunggu nanti teman-teman, ini adalah bagian yang sangat menegangkan, karena bagi aku ini sudah selesai. Collecting data-datanya, collecting evidence-nya, menurut aku seharusnya sudah selesai, sudah cukup. Tetapi sekarang adalah bagian analisa, yang harusnya Polda Jawa Barat sudah harus bisa menentukan dengan evidence yang ada, harus merujuk ke bagian-bagian tertentu. Karena kan Kapolri selalu mengatakan bahwa polisi kita, penyidikan kita, itu berdasarkan dengan science investigation. Jadi tidak harus melulu rely kepada CCTV. Karena kalau aku tangkap dari Polda Jawa Barat, mereka tidak yakin untuk menentukan satu orang menjadi tersangka kalau tidak ada CCTV yang clear menunjukkan dia melakukannya, atau bahkan keterangan dari saksi. Ya kalau kita hanya rely kepada 2 hal tersebut, buat apa dong penyidik melakukan sekolah tinggi-tinggi, sainsnya untuk apa? Dan ya memang alat bukti pun tidak melulu mengenai hal tersebut, karena alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat.
kalau tidak mendapatkan dari keterangan saksi, masih ada dari keterangan ahli, ataupun juga dari petunjuk, ataupun juga dari surat. Jadi, bukan cuma satu saja kalau kita ngomongin masalah alat bukti tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kode Jasa Asmara. Sampai jumpa.